Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, Paulus dikenal sebagai pekabar Injil yang penuh semangat, namun juga tegas dalam memberitakan keselamatan oleh Yesus Kristus. Paulus juga mengajarkan bagaimana seharusnya seorang Kristen, yaitu para pengikut Kristus, mempraktikkan hidup penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri di dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat dan juga di tengah persekutuan jemaat sebagai buah iman di dalam Yesus Kristus. Tidak jarang Paulus menegur jemaat secara tegas supaya jemaat menjaga kekudusan hidup di tengah lingkungan yang tidak benar dan menolak Injil Kristus. Tidak sedikit juga nasihat dan bimbingan yang ia berikan kepada jemaat yang sedang dalam pergumulan. Baik itu pergumulan antar dua orang, baik itu pergumulan antar dua kelompok atau komunitas, atau mungkin juga pergumulan di antara sekumpulan besar orang, persekutuan jemaat dalam hal ini yang mengalami tantangan perpecahan. Paulus selalu mengarahkan jemaat untuk memandang pada Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib demi menunjukkan cinta kasih-Nya kepada umat. Nah, saudara-saudara, di buku berjudul Selamat Memanusia karangan Dr. Andar Ismail, ia menuliskan di bagian prakata bahwa kualitas hidup manusia, khususnya kualitas diri kita manusia, dapat diukur dari sebuah relasi. Dr. Andar Ismail mengungkapkan bahwa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Sang Pencipta, relasi yang baik dengan sesama di sekitar, dan relasi yang baik kita juga. Secara terbuka apa adanya. Ya, ketika ada ketegangan, ada kekecewaan, ada sukacita, ada kasihnya, ada kesedihan, ada semua diungkapkan dalam Alkitab. Akan menghasilkan kualitas hidup beriman, hidup baik. Yang menjadi bacaan kita pada saat ini melihat bagaimana seharusnya ukuran hidup seorang percaya. Alamat surat ini ditujukan kepada Filemon yang diawali dengan sapaan dari Paulus kepada Filemon. Paulus dan Timotius kepada Filemon, kepada Apfia, kepada juga Archippus seperjuangan kita, dan kepada semua jemaat Filemon yang artinya yang bersekutu dengan Filemon saat itu. Nah, saya menyatakan seharusnya ukuran hidup orang percaya yaitu umatnya. Jadi ukurannya bukan pada apa yang kita harus lakukan dalam mengasihi, tapi apa yang Kristus lakukan yang mengasihi kita. Ketika kita berjalan, rata-rata orang pada sadar hidup kualitas kedekatan, apapun kehidupan yang memulihkan. Maka
dan sesamanya. Dan sebagai Kristus yang kita hormati ini adalah satu persahabatan yang dan mewarnai. Sedikit kalau kita lihat doa Bapa kami di awal kalimat di situ dikatakan, jangan ragu dengan seperti di surga. Yang sejak pegawai dunia pekerjaan kita selalu budak. Nah, pada saat itu kepemilikan budak sama dengan memiliki aset berharga. Rumahnya cukup besar dan luas sehingga menjadi tempat pertemuan jemaat. Disebut juga jemaat rumah. Yang kita adopsi sekarang ya secara persekutuan itu ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga. Jadi sudah sejak dulu ibadah di rumah dilaksanakan oleh jemaat Kristen perdana. Beribadah di rumah-rumah dari orang-orang tertentu yang membuka pintu hatinya, yang membuka pintu rumahnya untuk menjadi tempat firman Tuhan, dan orang-orang yang datang mendengarkan firman Tuhan mendapatkan keadaan, mendapatkan sukacita pada keselamatan Yesus Kristus. Nah, secara tersirat di ayat 6, ya, firman ini dikasih sebagai seorang Kristen yang taat dan setia. Disitu dikatakan, karena aku yang benar dan aku sayang kepada semua orang kudus dan akan bertolong kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus yang sudah melihat jalan kasih dengan Firaun, dia juga tahu bahwa Firaun mempraktikkan hidup kasih kepada jemaat Allah yang ada di bawahnya. Firman berkata juga Paulus berkata dalam surat ini memberikan nasihat agar Firaun memperoleh budaknya Onesimus yang bisa mendatangkan kemuliaan baginya. Onesimus menyadari si Firaun, saya lanjutkan,
adalah menginginkan Filemon berbaik hati, memperbaiki atau memaafkan Onesimus atas tindakannya. Yang mungkin kelihatannya Onesimus mungkin melakukan sesuatu lalu melarikan diri atau kedapatan melakukan sesuatu merugikan majikannya dan juga Mesir. Luar biasa hubungan relasi dua orang ini antara majikan dan budaknya. Sementara mereka sendiri berdua adalah sama-sama taat. Nah, disinilah Paulus masuk untuk memperbaiki, memulihkan, membarui hubungan di antara dua orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan sudah ambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai masalah pribadi yang bisa merusak persekutuan itu ya terabaikan, diabaikan berlama-lama dan akhirnya nanti bisa merusak persekutuan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, di sini memang Onesimus adalah budak. Pastinya tidak memiliki harta benda yang banyak. Mereka mengalami perselisihan, ya. Sehingga si Filemon yang memiliki banyak harta, nama baik, jadi kecewa. Jadi tidak senang dengan keadaan ini. Dan keadaan mungkin tampaknya serba salah. Ya. Pada satu sisi hukum kemasyarakatan yang ada, Filemon sebagai majikan memiliki hak untuk berkuasa atas budaknya. Tapi di sisi lain sebagai manusia yang percaya dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus, Onesimus juga berhak mendapatkan kemerdekaan dari majikannya. Berhak mendapatkan pengampunan dari orang yang ia layani. Nah, di sini Paulus masuk untuk kembali membuka ruang relasi di antara mereka berdua agar segera terselesaikan dengan baik dalam kasih Kristus, supaya mereka kembali bersama-sama mempraktikkan kehidupan yang saling mengasihi dan membarui dalam melayani Tuhan. Paulus mendesak hal ini terjadi dan pertama-tama dilakukan oleh Filemon. Sebagai orang yang merdeka, sebagai majikan, sebagai orang yang punya kuasa otoritas, dia harus memulainya. Menerima kembali Onesimus. Nah, ibu bapak saudara-saudara, mengapa sampai Paulus menyatakan nasihat ini kepada jemaat? Baik itu kepada Filemon, kepada Onesimus, dan juga kepada kita. Kenapa? Berdasarkan ayat 1 dari Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus. Paulus ingin menyampaikan bahwa relasi antar anak-anak Tuhan adalah relasi yang harusnya menggambarkan Kristus dengan umatnya. Relasi Paulus dengan Kristus adalah relasi yang akrab walaupun Paulus harus menanggung hukuman sebagai seorang yang dipandang tidak baik karena Paulus memberitakan Injil Kristus, bukan karena melakukan perbuatan kriminal. Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang hukuman yang menanggung konsekuensi akibat mengikut Kristus, difitnah, dituduh, dipenjarakan. Tapi bagi Paulus, kondisi yang mengungkungnya saat itu tidak membuat dia menolak Injil. Tidak membuat dia membatasi pemberitaan Injil. Tidak. Pada saat menderita, dia merasa kuasa Tuhan sempurna. Dia tetap menuliskan surat-surat kepada jemaat supaya mengingat, melihat, memandang kepada Kristus Yesus Tuhan yang selalu mengasihi kita umatnya. Sehingga ketika kita mengalami situasi seperti yang dialami oleh Filemon dan Onesimus, yang kita kedepankan bukan ego kita, tapi yang kita kedepankan adalah kehendak Allah, kehendak Yesus Kristus.
menginginkan kita hidup menjadi orang baik. Menginginkan kita hidup menjadi orang-orang yang mau memulihkan keadaan. Membarui situasi dan relasi dengan orang lain yang mungkin kita anggap merugikan kita, yang kita anggap menyusahkan hati kita. Tugas kita adalah bagaimana kita menebarkan kasih Kristus yang sejati, yang benar-benar mengisi kehidupan kita, sehingga membuat kita bisa berubah, bukan karena diri kita, tapi karena Kristus yang mengubah kita. Kita bisa menjadi orang baik, bukan menurut kehendak kita. Karena kalau menurut kehendak kita, yang kita lakukan baik itu pasti hanya sebagian. Ya, menurut kita baik aja, orang yang baik sama kita saja. Tapi kalau kasih Kristus memasuki hidup kita, mengubahkan kita, maka seperti apa yang Kristus katakan, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ada suatu kualitas hidup beriman yang jauh lebih baik. Dan selanjutnya Paulus juga meminta Filemon menanggalkan label budak dari diri Onesimus. Jadi setelah menerima kembali Onesimus dengan perlakuan yang baik, penuh kasih, juga ditanggalkan label budaknya. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan. Tidak ada lagi relasi antara atasan dan bawahan. Tapi relasi antar sahabat, sejawat, sama seperti Kristus menganggap kita sebagai sahabat. Aku menyebut kamu sebagai sahabat. Makanya kata Kristus, apa yang dari Allah Bapa itu yang Dia sampaikan kepada kita. Karena Dia menganggap kita sahabat. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, berdasarkan bacaan dan renungan Alkitab hari ini, maka firman Tuhan berpesan kepada kita sekalian untuk yang pertama, terus berusaha mengejar kualitas hidup seorang Kristen sejati melalui jalinan yang harmonis dan penuh kasih dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Yang kedua, kita terpanggil untuk menjadikan komunitas gereja persekutuan kepunyaan Kristus di dunia ini, lepas dari pengkastaan status sosial, status ekonomi, pendidikan, gender, dan lain sebagainya. Dalam gereja tidak ada sekat, oh kamu bukan golongan saya, kamu bukan teman saya, kamu bukan komunitas saya karena kamu berbeda status sosial dengan saya, berbeda status ekonomi, pendidikan, atau gender dengan saya. Tidak ada. Dalam gereja Yesus Kristus tidak ada lagi sekat-sekat itu. Yang ada adalah kita bersatu bersama, melayani Tuhan dan memuji namanya. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan gambaran kekayaan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Ruang gereja di mana kita berada adalah tempat di mana kita mengalami pertumbuhan rohani yang semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan kita. Mengasihi semua orang, mengasihi siapa saja dan dalam keadaan apa saja. Dan ketiga, apabila ada seorang kedapatan bersalah dan ia atau mereka meminta maaf secara tulus kepada kita, terimalah orang itu kembali di tengah persekutuan kita, atau di tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita, lingkungan pekerjaan, atau di lingkungan komunitas di mana kita berada. Sebab tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Rangkulah setiap orang agar masuk dalam persekutuan yang penuh kasih, persekutuan yang penuh pembaharuan, sehingga persekutuan ini selalu dirindukan dan menyejahterakan. Sehingga kita masuk gereja kita senang, karena di dalamnya ada kasih. Kita tinggal dalam rumah, dalam keluarga rumah tangga kita senang pulang ke rumah,
karena di situ ada kasih. Kau tidak senang pulang ke rumah, muncul lagu Bang Toyib. Lupa rumahnya di mana. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang selalu dibina di dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pengajaran Injil Kristus. Tiap persekutuan yang ada, Bapak Ibu mendengar, Bapak Ibu juga mempraktikkannya. Sehingga rumah di mana Bapak Ibu berada, persekutuan di mana Bapak Ibu terlibat di dalamnya, menjadi persekutuan yang penuh kasih, yang selalu dirindukan dan menyejahterakan setiap orang. Hari ini kita akan ambil bagian bersama dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kita akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan untuk pembaharuan hidup kita. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, kualitas diri kita itu yang harus dibaharui terlebih dahulu. Punya komitmen di dalam diri kita supaya apa yang kita dengar pada hari ini, firman Tuhan membaharui kita, sehingga ketika kita makan dan minum, roti dan anggur itu menyatu dan membuat kita menjadi orang-orang yang terus bersaksi tentang kasih Kristus yang sempurna dan menyelamatkan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.